Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah kota yang jadi gerbang utama Indonesia ke dunia itu dulunya cuma pos perbatasan biasa? Nah, ini dia kisah transformasi Tangerang yang luar biasa. Dari sebuah tugu sederhana di pinggir sungai, jadi kota metropolis yang kita kenal sekarang. Kalau kita ngomongin Tangerang hari ini, apa yang langsung muncul di kepala? Pastikan kota industri yang super sibuk, pabrik di mana-mana, dan ya tentu aja, Bandara Soekarno-Hatta. Itulah wajah Tangerang modern yang kita semua kenal. Tapi, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah hub global kayak gitu bisa berawal dari cuma sebongkah batu penanda di pinggir sungai? Agak aneh kan? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Yuk, kita telusuri bareng-bareng transformasi yang keren ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Mari kita lihat dulu kontras yang luar biasa ini. Sebuah penanda batas yang sederhana versus sebuah metropolis yang super ramai. Coba kita mundur jauh banget ke belakang, ke abad 15 dan 16. Lupakan dulu pabrik dan landasan pacu. Waktu itu, wilayah ini tuh jadi bagian super strategis dari Kesultanan Banten yang kuat. Kenapa? Karena lokasinya di tepi Sungai Cisadane yang jadi urat nadi perdagangan maritim yang rame banget. Nah, sekarang soal namanya nih. Dari mana sih asal kata Tangerang itu? Ternyata jawabannya ada di tepi sungai itu sendiri dan sedikit bumbu politik masa lalu. Ini nih yang menarik. Nama aslinya itu ternyata bukan Tangerang, tapi Tanggerang. Itu dari bahasa Sunda, yang artinya ya penanda batas, simple dan fungsional banget kan? Jadi namanya itu beneran deskripsi fungsinya waktu itu. Dan penanda batas ini bukan cuma istilah loh, beneran ada wujud fisiknya. Jadi di tahun 1654, Pangeran Sugiri membangun sebuah tugu, semacam monumen gitu, buat nandain perbatasan. Di satu sisi wilayah Kesultanan Banten, di sisi lain wilayah kekuasaan VOC. Garisnya jelas banget. Nah, disinilah plot twistnya. 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 1684, ada perjanjian yang bikin semuanya berubah. Wilayah Tangerang ini jatuh ke tangan VOC. Dan disinilah namanya ikut berubah. Katanya sih, para pekerja berbahasa Makassar yang dibawa VOC itu ngucapinnya jadi Tangerang. Dannya nama itu yang nempel sampai sekarang. Cuma beda pelafalan sedikit, tapi jadi penanda pergeseran kekuasaan yang besar banget. Oke, jadi sekarang wilayah ini udah di bawah kekuasaan Belanda. Ini awal dari babak baru, era kolonial. Dan perubahannya tuh nggak cuma soal siapa yang berkuasa, tapi juga merombak total ekonomi dan bahkan siapa aja yang tinggal di sana. Di bawah VOC, fungsi Tangerang ini di-switch total. Udah bukan lagi pos perbatasan, tapi jadi semacam dapurnya Batavia, ibu kota kolonial waktu itu. Jadi mesin ekonomi yang vital buat menyokong Batavia. Fokusnya geser, dari jaga perbatasan jadi produksi, dan produksi. Gimana caranya? Gampang. VOC menyulap area itu jadi perkebunan raksasa. Mereka tanam komoditas yang lagi laku keras di pasar dunia. Ada tebu buat bikin gula, terus kopi yang lagi digandrungi di Eropa, dan juga nila atau indigo buat pewarna kain. Nah, inilah mesin cetak uang mereka. Tapi perubahan ini bukan cuma soal tanaman loh, ada juga perubahan dari sisi manusianya. Di era inilah datang satu komunitas baru yang penting banget, yang sampai sekarang jadi bagian dari identitas kota ini. Komunitas Tionghoa Benteng. Mereka datang, menetap, dan namain satu warna baru yang kaya banget kebudayaan Tangerang. Oke, kita lompat maju ke era setelah kemerdekaan. Cerita Tangerang belum selesai nih. Justru masuk babak baru, perjuangan buat jadi kota yang mandiri secara administratif. Prosesnya panjang loh. Perjalanannya tuh bertahap banget. Mulai dari tahun 1981, statusnya jadi kota administratif. Terus, tahun 1993, naik kelas jadi kota madya. Nah, puncaknya itu di tahun 2001. Di tahun inilah Tangerang akhirnya resmi jadi kota otonom, benar-benar mandiri dan lepas dari kabupaten induknya. Nah, sekarang kita sambungin semua benang merahnya. Gimana semua potongan sejarah tadi, dari tugu, perkebunan, sampai jadi kota otonom, membentuk Tangerang yang kita kenal sekarang. Kalau kita harus pilih satu angka buat gambarin Tangerang modern, ini dia, lebih dari 1000 pabrik. Yah, 1000. Angka ini nunjukin statusnya sebagai salah satu pusat industri paling vital di Indonesia. Dan ini kan warisan langsung dari perannya sebagai mesin ekonomi sejak zaman kolonial dulu. Tapi Tangerang itu bukan cuma soal pabrik loh. Coba deh lihat orang-orangnya. Ada suku Sunda, ada Betawi, ada komunitas Tionghoa Benteng yang udah berakar lama di sana. Plus banyak pendatang lain. Semuanya campur jadi satu, bikin budayanya jadi unik banget. Ini bukti nyata dari jejak-jejak sejarah yang kita bahas tadi.
Jadi bisa kita lihat kan, setiap fase dalam sejarahnya, mau itu sebagai pos perbatasan kesultanan, sebagai lumbung ekonomi kolonial, atau sebagai tempat bertemunya banyak budaya, semuanya itu ninggalin bekas. Dan bekas-bekas inilah yang ngebentuk Tangerang jadi kota industri yang dinamis dan super beragam seperti sekarang. Dari cuma sebuah tugu penanda batas, sekarang jadi gerbang dunia. Perjalanannya luar biasa banget kan? Nah, ini bikin kita jadi mikir, kira-kira setelah ini semua, babak baru apa lagi ya yang bakal ditulis dalam cerita kota Tangerang?